selamat sore. Oke, oke langsung aja deh. Nah, kita lanjut dengan pembahasan minggu kemarin. Nah, minggu ini sama seperti 2 minggu kemarin. Kemarin kan ada soal yang saya kasih tuh. Nah, yang mau apa namanya nilai tambahan bisa ngajukan diri. Selain orang-orang yang sudah ngajuin nilai tambahan minggu kemarin. Kalau misalnya ada yang pengen presentasikan soalnya, jawaban dari soalnya, silakan. Saya buka lagi ya. Pada intinya sama ya kayak yang waktu soal array itu, yang pengen dapat nilai bisa apa namanya, bisa mengajukan diri. Nah ini soalnya. Gimana? Apa belum dikerjain? Terus tunggu sekitar 3 menit lah, kita ada yang mau. Oke, gimana? Ada yang mau presentasi? Ini semuanya nggak ada ya. Berarti memang apa susah ya ngerjain tugas ini. Kalau memang susah bisa dikasih tahu sih nanti. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Dengan prosedur, berarti nanti materi selanjutnya yang kita mau bahas itu tentang fungsi. Hampir sama dengan prosedur. Ini cuma 21 ya. Gimana? Atau saya tunjuk saja kalau nggak ada yang maju, yang mau presentasi. Ya, oke kalau memang nggak ada yang mau apa namanya, mau dapat nilai tambahan ya udah saya skip saja dulu. Mungkin saya langsung masuk saja dulu di apa
di materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya setelah prosedur. Jadi setelah prosedur, materi selanjutnya itu adalah fungsi. Sebenarnya fungsi dan prosedur itu satu paket gitu. Dalam artian satu pengertian, tapi memang memiliki perbedaan. Di antaranya fungsi juga merupakan suatu blok kode yang terpisah dari program utama, sama juga tujuannya untuk melakukan perhitungan, eksekusi, manipulasi data dengan cara memanggil dari program utama. Tapi perbedaannya dari prosedur itu fungsi itu melakukan atau mengembalikan nilai yang telah dieksekusi di dalam suatu fungsi. Sedangkan prosedur itu enggak mengembalikan nilai. Jadi kalau prosedur itu eksekusi dan print out nilainya itu di dalam prosedur. Tapi ketika memang itu pemanggilannya itu adalah fungsi, nilai yang kita eksekusi di dalam fungsi itu bisa kita keluarkan kembali. Dalam artian bisa kita tampilkan di luar daripada fungsi itu sendiri. Seperti contohnya contoh prosedur kemarin kan, kalaupun mau menampilkan hasil eksekusi dari variabel di dalam prosedur itu print out-nya itu di dalam prosedur itu. Seperti contohnya kemarin penjumlahan variabel C, maka secara otomatis di print juga print hasil penjumlahannya itu di dalam prosedur. Sedangkan kalau fungsi itu bisa kita keluarkan nilainya. Dalam artian nilai C yang kita jumlahkan itu nanti keluar di luar daripada fungsi dan bisa kita langsung panggil. Jadi pada intinya itu untuk penggunaannya, kalau fungsi itu menggunakan return. Dari penulisannya itu sama dengan prosedur, dalam artian pakai def, terus nama prosedurnya apa, sedangkan fungsi nama fungsinya apa, terus di bawahnya itu eksekusi codingannya, dan di bawahnya lagi ada fungsi return untuk mengeluarkan nilai yang telah dijumlahkan di dalam fungsi itu. Saya kasih contoh misal seperti ini. Nah, saya ambil contoh, misalnya di sini saya buat prosedur tambah. Bukan lagi prosedur ya, ini sudah namanya fungsi. Kenapa bisa fungsi? Karena di sini saya menambahkan return hasil, dalam artian nilai hasil ini akan saya keluar daripada prosedur ini. Misal saya ambil contoh, saya mau menampilkan atau menggunakan fungsi ini. Misal saya mau print nama fungsinya apa, tambah, terus parameternya seperti yang saya jelaskan kemarin, parameternya A1 dan A2. Nah, parameternya ini saya isi 3 dan 4, berarti 3 nanti jadi A1 dan 4 jadi A2. Terus ketika saya print, jadinya 7. Jadi 7 ini itu sudah merupakan hasil atau nilai balik dari pemanggilan fungsi tambah. Jadi ketika saya pakai fungsi tambah 3 dan 4, 3 4-nya kan sama ketika kita panggil prosedur, 3 dan 4-nya, terus dijumlahkan variabel hasil, terus pakai fungsi return. Jadi return ini adalah fungsi untuk melakukan atau mengeksekusi, mengirim kembali nilai yang telah dijumlahkan. Seperti contohnya return hasil, jadi hasil ini akan keluar. Ketika misalnya kita menggunakan prosedur, berarti ketika prosedur itu returnnya itu nggak ada atau dihapus saja seperti itu.
terus kita running, di sini akan tertulis non. Dalam artian ketika cuman prosedur, prosedur berarti dia nggak ngeluarin nilainya, tapi cuma dieksekusi saja. Dan kalaupun kita mau menampilkan hasilnya, itu kita harus menampilkan itu di dalam prosedur. Contohnya di sini jadinya kita print, tapi yang kita print itu variabel hasilnya. Nah, seperti ini. Oh, belum kita panggil nama prosedurnya. Tambah saja. Yang ini saya copy saja 3 dan 4. Ini ketika menggunakan menggunakan prosedur. Jadi ketika kita menggunakan prosedur, itu dia cuman mengeksekusi, tapi tidak melakukan pengiriman nilai balik. Dalam artian hasil dari eksekusi prosedur itu tidak bisa dikeluarkan nilainya. Sedangkan kalau itu fungsi itu bisa mengeluarkan nilainya. Seperti tadi saya pakai fungsi return, jadi saya tulis return. Sama kayak tadi sih, return hasil, dalam artian nilai hasil ini akan dikeluarkan. Ketika kita seperti ini itu bisa. Tapi kita pakai langsung fungsi print saja, biar langsung kelihatan kita mau print nilai yang berada pada fungsi tambah di mana parameternya 3 dan 4. Nah, begitu. Jadi pada intinya itu fungsi dan prosedur itu sama, tapi ya perbedaannya itu kalau prosedur nggak pakai return, sedangkan fungsi pakai return. Dan untuk codingannya pun sama seperti kemarin. Misal kemarin kan itu menghitung tuh nanti dijumlahkan, terus nanti tampil ya kan. Kalau misalnya pakai fungsi, nanti hasilnya itu print out-nya itu semua print-printannya bisa kita lakukan di luar fungsi, sedangkan di prosedur harus di dalam prosedur itu, karena memang dia nggak ngeluarin nilainya lagi gitu. Nah itu tadi untuk fungsinya sih. Dan sekarang saya sudah siapkan soal latihan lah, kita kerjakan sama-sama. Karena memang sebenarnya kalau tapi mungkin minggu depan mungkin dicarikan lagi soal-soal, terus mungkin teman-teman kerjakan, setelah teman-teman kerjakan baru saya bantu. Nah ini namanya. Nah ini contoh soalnya. Buatlah sebuah program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS dengan ketentuan nilai tugas yang berarti tugas 1 dan tugas 2, berarti tugas 1 dan tugas 2 ini dijumlahkan, itu 30%. Nilai kuis sama juga, kuis 1 dan kuis 2 itu dijumlahkan 30%, UTS dan UAS 40%. Jadi UTS dan UAS juga ini dijumlahkan totalnya, terus diambil 40%-nya, nah itu nilai akhirnya. Setelah nilai akhir yang kita tampilkan, kita menampilkan nilai huruf, dalam artian nilai hurufnya juga memiliki ketentuan. Ketentuannya yang pertama itu ketika nilainya itu di atas 80 atau sama dengan 80 sampai dengan 100 itu A, 60 sampai dengan 79 itu B, 40 sampai dengan 59 itu C, 20 sampai dengan 39 itu D, dan di bawah dari 18 itu adalah E. Jadi kita buat program sesuai dengan ketentuan ini. Dan program ini akan menggunakan fungsi. Jadi kemarin kan kita sudah lihat contoh soalnya itu, contohnya itu menggunakan prosedur. Nah, sekarang kita akan mengerjakan
Dan untuk pembagian nilainya karena di situ 40%, berarti dibagi 2, berarti masing-masing UTS 20% dan UAS 20%. Seperti itu. Sedangkan ini kan ada tugas 1, tugas 2. Nah, tapi di sini yang saya maksud ini, di sini ini sudah ditotalkan. Maksudnya dalam artian tugas ini, parameter tugas ini sudah mengumpulkan nilai dari tugas 1 dan tugas 2. Dalam artian total dari tugas 1, tugas 2. Sama dengan kuis, sudah ditotalkan tugas kuis 1, kuis 2, dan ujian juga sudah dijumlahkan antara UTS dan UAS. Terus kita bikin tugas sama dengan, nah saya kasih lebih mudah aja. Parameternya saya ganti T, I, dan U. Nah, T itu tugas, I itu kuis, dan U itu ujian. Nah, terus saya buat lagi variabel tugas di sini untuk menyimpan nilai tugasnya. Di sini karena T-nya itu sebuah parameter, jadi saya keluarkan nilai parameternya T, terus saya kali 0, karena tadi ketentuannya kan nilai tugas itu diambil 30%-nya, berarti saya keluarkan dari total nilai tugasnya itu 30%-nya saya ambil, terus sama juga kayak kuis sama dengan I dikali 0,3. Setelah itu ujian sama dengan U dikali, kalau ujian tadi itu 40%. 0,4. Kalau misalnya teman-teman mau pakai UTS UAS itu bisa, berarti nanti di sini untuk UTS itu misal di sini kan UTS di parameter UTS, berarti UTS dikali 20 kan 40% dibagi 2. 20 0,2, terus UAS juga UAS dikali 0,2. Karena di sini satukan berarti langsung dibahas saja 0,4. Setelah itu untuk nilai akhir baru aja ganti ya. Apa yang kayaknya belum di-mute ya anunya. Ya Pak, maaf Pak. Oke, apa-apa. Yang penting teman-teman yang lain nggak terganggu. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah kita kumpulkan ini, setelah misalnya kita udah ambil 30%, 30%, 40%, habis itu kita jumlahkan. Berarti tugas ditambah kuis ditambah ujian. Jadi setelah kita ambil nilai persenannya semua ini 30 ditambah 30 tambah 40 kan 100 ya. Nah, ini total apa namanya untuk melihat atau menghitung nilai akhir. Terus saya buat variabel nilai akhir untuk apa namanya menyimpan nilai akhirnya, di mana nilai akhirnya itu dijumlahkan dari tugas sistem ujian. Setelah itu saya print, bukan print ya, return, karena ini itu fungsi, jadi kita harus mengembalikan nilainya. Return nilai akhir, dalam artian nilai atau ya nilai dari variabel nilai akhir itu kita return atau kita keluarkan. Misal kita mau cek dulu nih, kita mau cek dulu di apa namanya, apakah ini sudah bekerja dengan baik. Saya pakai seperti tadi yang di atas, saya pakai print, terus nama fungsinya nilai akhir, terus saya masukkan parameter. Nah, parameternya saya isi misal total tugas saya berapa, 80, terus kuis saya semisal 75, terus ujian saya 100, terus saya running. Nah, keluar 86. Jadi 86 ini itu sudah hasil dari
variabel nilai akhir. Nilai akhir ini yang telah saya jumlahkan lewat parameter. Parameternya kan 80 itu untuk T, berarti tugasnya. 75 itu untuk Q atau kuisnya, dan 100 itu untuk ujian. Hasilnya 85. Nah, ini kan kita udah lihat nih, kita udah mengeluarkan nilai apanya, nilai akhirnya, tapi masih berupa huruf. Selanjutnya itu kita buat suatu fungsi untuk menentukan nilai hurufnya. Berarti di sini saya buat nilai huruf def nilai, terus saya masukkan parameternya. Parameternya di sini saya kasih nilai. Nah, di sini ini salah satu penggunaan fungsi dan percabangan. Karena kan untuk menentukan nilai akhirnya kan pakai percabangan ya, misal ini berapa, ini berapa. Nah, terus saya bikin variabel huruf untuk menyimpan nilai hurufnya. Saya kosongkan saja seperti ini. Terus saya masuk ke kondisi percabangan. Nah, kondisi percabangannya tadi, jika nilainya itu lebih besar daripada 80, lebih besar atau sama dengan 80 sampai dengan 100 itu A. Berarti saya buat if nilai itu, berarti saya buat seperti ini aja sih. Kan tadi itu 80 itu lebih kecil atau sama dengan nilai lebih kecil sama dengan 100. Berarti secara otomatis kita bisa pakai N di dalam percabangan ini, tapi kita juga bisa langsung sekaligus seperti ini. Jadi terserah teman-teman ya. Kalau misalnya pakai N, berarti pertama kita masukkan di sini 80 dikurang lebih kecil atau sama dengan nilai, terus N nanti tulis lagi nilai lebih kecil atau sama dengan 100. Nanti hasilnya sama, tapi penggunanya ini lebih simpel kalau menurut saya. Tapi teman-teman mau coba cara lain itu bisa. Setelah itu di sini setting kalau misalnya nilainya seperti itu, berarti hurufnya itu sama dengan A. Terus saya pakai elif untuk kondisi kedua. Elif lebih besar daripada 60. 60 lebih kecil nilai sampai dengan lebih kecil, kan di situ tadi 79. Berarti kita nggak apa-apa 80. Yang penting tulisannya itu lebih kecil, bukan lebih kecil atau sama dengan yang lebih kecil. Kalau misalnya kita tulis di sini lebih kecil atau sama dengan, itu nanti kalau angkanya 80 malah masuk ke sini. Sementara di sini kan masuk ke sini nih, karena ini pertama yang dieksekusi. Nah, selanjutnya ketika misalnya kondisi seperti ini, berarti variabel hurufnya itu sama dengan B. Terus kondisi ketiga. Kondisi ketiga di atas daripada 40. Dari 40 sampai dengan 59 itu berarti C. 59, berarti saya tulis 61. Huruf sama dengan C. Terus kondisi keempat, elif lagi. Elif di atas daripada 20, di atas
akhir teman-teman bisa pakai langsung L saja. Jika teman-teman mau pakai L itu bisa, atau mau pakai elif untuk keterangannya saja sih. Ketika elif atau nilai terakhir itu berarti lebih kecil daripada 20 ya, tapi kita bisa tulis saja 20 nilai lebih kecil daripada 20. Jadi ketika nilai lebih kecil daripada 20, maka huruf. Nah, ini kan udah kita tentukan nih hurufnya nih. Terus apa namanya? Kita keluarkan nih nilainya. Kita udah tahu variabel hurufnya itu apa. Terus kita return. Jadi nanti nilai hurufnya itu keluar juga dari apa namanya? Dari yang kita eksekusi. Nah, setelah itu kita coba nih, kita coba. Ini kan udah keluarnya kita tuh tadi udah tahu tuh nilai akhirnya. Terus selanjutnya kita mau tahu nilai hurufnya. Jadi saya kasih keterangan saja. Nilai akhir. Jadi nanti dia nilai akhir dia keluarin. Setelah itu nilai huruf print nilai huruf. Terus untuk pengeksekusian apa namanya fungsinya bisa kita langsung nama fungsinya apa tadi, nilai huruf, nilai huruf sebenarnya bisa langsung ya, nah nilai hurufnya ini adalah hasil dari nilai akhir dengan parameter 8, 7, 25, 1. Kita masukkan lagi nih di dalam fungsi ini untuk parameternya kita masukkan fungsi lain, dalam artian nilai dari nilai akhir ini akan kita masukkan di sini. Caranya kita tulis lagi nilai akhir terus parameternya 75, 100. Nah, kalau mau cara mudahnya biar lebih simpel, berarti nanti kita ciptakan satu variabel untuk menyimpan nilai akhir, dalam artian bisa kita tulis nilai akhir, terus nanti tinggal kita keluarkan di sini. Itu terserah teman-teman yang mau. Nah, seperti ini. Ini kan sudah keluar. Nilai akhirnya 86, nilai hurufnya A. Misal kita mau buat lebih simpel, berarti tinggal kita bikin variabel baru, n akhir, nilai akhir dengan parameter apa lagi fungsi ini. Kita tinggalkan saja. Untuk pemanggilannya pun kita bisa langsung panggil nama variabelnya. Secara otomatis nilai dari variabel n akhir ini adalah hasil dari pemanggilan fungsi dengan parameter 80, 75, dan 100. Setelah itu di nilai huruf kita tinggal panggil nilai apa namanya fungsinya, terus untuk parameternya kita pakai n akhir. Jadi lebih simpel ya. Untuk print out-nya itu sama, cuman memang dibuat lebih ringkas gitu. Jadi teman-teman bisa berkreasi lagi ya, misal teman-teman mau lebih simpel lagi atau lebih bagus struktural codingnya, itu bisa dikreasi. Yang penting tidak melenceng dari algoritmanya, pengerjaan. Nah, kita udah lihat nih nilai akhirnya. Kita udah bisa nentuin nilai akhir sama nilai huruf. Tapi harus kita lihat lagi tugasnya. Di tugasnya tadi itu adalah tugas 1 dan tugas 2. Terus quiz 1 dan quiz 2. UTS dan UAS. Dalam artian ini baru menghitung nilai akhir
akhirnya ya, belum proses penginputannya. Nah, selanjutnya yang akan kita kerjakan itu adalah proses penginputannya, dalam artian inputan dari nilai tugas 1, tugas 2, kuis 1, dan kuis 2, serta UTS. Nah, di sini saya buat fungsi untuk input nilai. Di sini saya tidak memerlukan parameter, jadi cuma kosong. Terus saya bikin variabel untuk menampung nilai dari tugas. Jadi TTL tugas itu total tugas. Saya setting 0, TTL kuis 0, TTL ujian. Terus dilihat lagi di soalnya kan tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2. Berarti di dalam di dalam programnya ini melakukan 2 kali proses inputan, bukan 2 kali sih, 2 perulangan, di mana untuk perulangan pertama itu nanti disuruh inputkan tugas 1 dan tugas 2, tugas 1, kuis 1, dan UTS. Selanjutnya di perulangan kedua itu nanti disuruh inputkan tugas 2, kuis 2, dan UAS. Jadi kita buat 2 kali perulangan, di setiap perulangan itu 3 kali inputan. Ya. Nah, untuknya itu berarti kita buatnya itu inputannya pakai for. Nah, di sini saya buat pakai for. Jadi for i in range, saya pakai range. I-nya saya mau setting memang dari 1, berarti saya bikin 1. Terus saya batasi sampai dengan 3. Berarti cuma I1 dan I3 yang akan dilakukan perulangan. Terus ketika misal print lagi perulangan pertama nih, perulangan ketika I sama dengan 1, saya print untuk memberitahukan keterangan print nilai ke I atau nilai ke 1 ketika memang perulangan pertama. Ini untuk keterangannya. Setelah itu di bawahnya itu inputan tugas. Dalam artian pada perulangan pertama kan itu input tugas nih, berarti nilai ke 1. Inputkan tugas, berarti tugas 1 ya yang dimaksud. Input kita mau kasih keterangan seperti ini. Nah, setelah kita kita input nilai tugasnya kan ini 2 tugas ya. Berarti secara otomatis tugas 1 dengan tugas 2 itu kita jumlahkan. Nah, di sini saya ciptakan tadi itu variabel total tugas untuk menyimpan total tugas. Tapi saya jumlahkan saja. Total tugas ditambah dengan tugas yang sudah diinputkan tadi. Setelah itu input nilai kuis. Kuis sama kayak di atas. Input nilai kuis. Gunakan juga
sama dengan total kuis yang tadinya 0 tambah. Setelah itu kan di sini ada keterangan UTS dan UAS. Nah, UTS dan UAS ini saya pisah saja. Di sini saya pakai ini input, masukkan nilai UAS. Nah, kita sudah tahu nih, kita sudah dapat nih total tugasnya berapa, total kuisnya berapa. Dikarenakan total tugasnya ini 2, berarti secara otomatis total tugas yang kita sudah jumuskan ini kita bagi 2. Kita harus bagi 2 dulu, terus baru kita masukkan di perhitungan nilai akhir. Kenapa dibagi 2 ya? Karena memang yang dihitung tadi 30% kan itu total dari keduanya itu harus kita bagi 2 dulu untuk mengetahui nilai akhirnya. Jadi total tugas tadi, itu yang tadi tadi sama dengan total tugas itu bagi 2. Terus total kuis sama juga total kuis dibagi 2. Terus di sini ada total ujian. Total ujian total ujian kan totalnya itu UTS dengan UAS. Berarti saya bisa UTS tambah dengan UAS terus saya bagi 2. Karena memang sama juga sih. Sebenarnya kalau mau ngasih keterangan di sini input ujian juga sebenarnya ada beberapa. Cuman karena memang kita mau kasih keterangan bahwa nilai yang kita inputkan adalah nilai UTS, itu nilai yang itu adalah nilai UTS. Misal contoh itu mengharuskan nilai bobot dari UTS. Kalau buat 30 sementara UTS 3. Nah, setelah kita hitung nih total tugas, nilai ini akan kita lempar jadi parameter. Oke, lanjut. Jauh. Kita bisa lebih tenang ya, biar teman-teman terganggu. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita kan udah tentukan kita udah dapat nilai total tugas, total kuis, dan total ujian. Setelah itu kita lempar nilai ini untuk dijadikan parameter untuk menghitung nilai akhir. Kemudian bisa langsung kita tulis nama fungsinya nilai akhir. Terus kita masukkan variabel-variabelnya. Total tugas, total kuis, dan total ujian. Nah, nanti secara otomatis kan nilai dari ini kan total tugas nanti jadi parameter T, Q, dan U dipisah aja. Terus
setelah itu, oh ya, ini saya buat jadi variabel nilai akhir. Kenapa saya buat jadi variabel nilai akhir? Biar nggak bentuk n akhir. Dalam artian n akhir ini menyimpan nilai akhir yang nantinya itu hasil dari pemanggilan fungsi nilai akhir dengan parameternya total tugas, total kuis, total ujian. Jadi nanti disimpan ke dalam nilai akhir. Setelah itu direturnkan nilai-nilai, direturnkan nilai dari variabel ini. Return n akhir. Jadi setelah misalnya dijumlahkan di dalam fungsi nilai akhir, nanti nilainya itu saya keluarkan kembali pakai return n akhir. Nah, setelah itu kita udah kita udah lakukan fungsi pemanggilan nilai akhirnya. Selanjutnya tinggal kita print lagi semuanya. Nah, printnya sama seperti ini, ya perhati saja. N akhir, nilai huruf. Nah, N akhir ini dikarenakan pakai parameter input nilai. Di sini bisa kita langsung buat input nilai. Parameternya dikosongkan karena memang nggak ada parameter. Nanti secara otomatis ketika dia mengeksekusi variabel nilai akhir n akhir, gitu kan, dia akan masuk ke fungsi total input. Nah, seperti ini, berarti pakainya format kayak kemarin. Ntar kita mau kasih keterangan. Banyak macam ya, misal kalau kalian mau pakai format kayak contoh kemarin, misalnya format di sini pakai kurung siku. Nilai tugas 1 70, terus nilai kuis 1 60, masukkan nilai UTS 60, 51, kita lagi input nilai UTS 51 41. Salah, lokal variabel luas. Ayo, ada yang tahu salahnya di mana? Kalau nggak ada, saya kerjain saja kalau bisa. Ini salahnya di sini karena TS luas ini jadi apa namanya? Harus kita tentu. TS. Karena ini tuh seharusnya dieksekusi di luar daripada if else. Jadi ketika misalnya dia masih di di satu baris dengan if else, berarti nanti eksekusinya itu sejajar dengan ini.
sejajar dengan inputan nilainya. Jadi harus dijelaskan. Nah, nilai tugas 1 20, nilai tugas 2 itu 80, UAS 40. Nah, jadi nilainya seperti ini. Ini print out. Bisa diinputkan nilai 70, 80, 65. Nanti 70 itu dijumlahkan dengan 80 terus dibagi 2, nanti kan baru dikali 30%-nya. Sama juga 80 sampai 75, 65 ditambah 70. Nah, nanti nilai akhirnya tulis keluar ketika kita lakukan pemanggilan fungsi yang input tadi, nanti langsung dialihkan ke fungsi untuk menghitung nilai akhir. Terus untuk nilai hurufnya dipanggil dengan fungsi yang berbeda. Seperti tadi untuk contoh penggunaan fungsi, jadi di sini saya menggunakan fungsi, jadi fungsi dengan percabangan dan juga fungsi dengan perulangan. Fungsi dan perulangan untuk inputan nilai. Silakan semisal ada yang ingin bertanya terkait fungsi, silakan. Gimana? Ada yang ingin bertanya terkait penggunaan fungsi ini? Atau misal ini kan tadi belum ada yang belum ada yang presentasi nih dengan tugas yang kemarin. Kalau ada yang mau presentasi silakan, saya masih beri kesempatan 3 orang saja untuk nilai tambahnya. Ataupun ada yang bertanya? Gimana yang lain? Paham? Oke, kayaknya sepi banget ya kalau kayak gini. Mungkin karena hujan-hujan kayak gini, jadi rata-rata pada tidur ya. Gimana yang lain? Misalnya ada yang mau bertanya di penggunaan fungsi. Soalnya nanti kira-kira minggu depan kan nggak ada materi nih. Nah, kalau misalnya nggak ada materi, nanti minggu depan saya kasih tugas penggunaan prosedur, fungsi, dan yang berkaitan tentang materi-materi sebelumnya. Terus nanti kalian kerjakan. Jadi mumpung mumpung masih ada kesempatan gitu, silakan tanya. Misal kalian masih belum ada yang mengerti gitu terkait prosedur fungsi. Gimana? Yang lain? Wah, pada tidur semua nih. Gimana? Ada yang mau bicara? Kayaknya udah paham semua, Kak. Gimana? Paham? Ya, ya gitulah. Jadi pada intinya penggunaan fungsi itu sama. Cuman
tapi ya ngerjain malah bingung sendiri. Ya nggak apa-apa sih. Nanti kalau minggu depan kan itu tinggal apa namanya? Tinggal ngerjain soal latihan ya. Jadi untuk minggu depan mungkin kalian punya suatu soal. Yang penting jangan tugas kalian ya. Contoh soal lah, kalian bingung ngerjain ataupun tugas yang sudah pernah kalian kerjakan, maksudnya contoh soal yang sudah pernah dikerjakan dalam artian sudah dikumpulkan di mata kuliah misalnya algoritma pemrograman teori, nanti bisa apa namanya? Bisa di PC lah biar kita latihan sama-sama. Nanti kasih tahu saya saja anunya tugasnya gitu. Terus nanti kita bahas di minggu depan untuk soalnya. Atau kalau nggak ada, berarti saya yang buat soal. Nah, kalau saya yang buat soal, nanti teman-teman sendiri yang ngerjain gitu. Jadi mungkin untuk minggu depan mengerjakan soal latihan. Setelah dikerjakan, mungkin nggak tahu mau lebih ramai kak. Oh ya nggak apa-apa. Mungkin kalau apa namanya Pak Adirnya nggak tahu nanti prosesnya Pak Adir gimana, mungkin dikerjakan gitu terus dikumpulkan minggu depan atau kalau misal dikumpulkannya minggu depan, mungkin saya buat lebih susah ya. Jadi terserah misalnya teman-teman mau yang susahnya, yang soalnya itu susah atau lumayan susah atau yang mudah-mudah saja. Kalau mudah-mudah saja mungkin nggak perlu apa namanya sampai berapa hari ya, cukup berapa minggu deh, berapa jam saja sebenarnya tergantung teman-teman. Gimana ada mau masukan terkait misal contoh soal yang kita bahas? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa sih, nanti saya buat saja. Kayaknya mungkin yang lain masih pada beristirahat atau apa ya. Oke, kalau memang nggak ada lagi yang mau ditambahkan. Oke, kalau misalnya mungkin nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Saya harap semua bisa paham dengan yang saya jelaskan tadi terkait apa namanya fungsi. Nanti kalau mau nanti saya apa namanya saya share di apa namanya di grup untuk codingan ini. Codingan ini nanti saya share di grup buat teman-teman latihan dan apa nanti bisa dipelajari nanti untuk fungsinya. Terus persiapan juga untuk minggu depan kita latihan-latihan soal sebelum masuk kuis ya. Sebelum masuk kuis kita latihan soal sebelum masuk kuis. Terus nanti bisa. Oke, misal kalau nggak ada lagi yang mau ditambahkan, misalnya ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kali ini bisa kita akhiri ya, karena memang nggak ada yang mau ditanyakan. Saya harap semuanya paham ya dengan ini. Takutnya malah nggak ada yang bisa ngerjain. Gitu. Insya Allah paham Kak. Oke, kalau gitu untuk